Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, gugur dalam serangan Israel. Meski demikian, balasan Iran kian keras. Informasinya dalam Top Review, tunggu apalagi bersama Kata Oma. Tanggal 13 Maret lalu, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, sempat mengikuti aksi Al-Quds Day yang diperingati oleh bangsa Iran setiap hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Dalam momen ini, rakyat Iran bersama para pemimpinnya bersama-sama turun ke jalan untuk memberikan dukungan bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Meski rudal Zionis dan Amerika Serikat menghantam lokasi aksi Al-Quds Day ini, rakyat Iran dan para pemimpinnya menyatakan tidak takut dan akan terus melawan kejahatan Zionis dan sekutunya. اینکه عقلش نمیرسه که ملت ایران ملت رشیده ملت قویه ملت با اراده هرچی اون فشار بیاره اراده ملت قوی‌تر میشه حمله هایی که میکنه از ترس از استیصاله کسی که قوی باشه وسط تظاهرات بمباران نمیکنه معلومه کم آورده 15 Maret 2026, Ali Larijani sempat menuliskan pesan bagi umat muslim dan pemerintah negara-negara Islam. Ali menekankan persatuan Islam untuk mengalahkan musuh. Ali Larijani menyatakan Iran menghadapi agresi AS dan Zionis di tengah perundingan yang tengah berlangsung. Gugurnya para syuhada termasuk pemimpin revolusi Islam lantas memicu perlawanan nasional. Di sisi lain, Ali menyatakan hampir tidak ada negara Islam yang memberikan bantuan nyata kepada Iran. Meski demikian, rakyat Iran mampu menghadapi musuh dan terus melanjutkan perlawanan terhadap AS dan Zionis. Ali Larijani pun mempertanyakan sikap negara-negara Islam dengan merujuk pada sabda Nabi Muhammad SAW bahwa seorang Muslim wajib merespons seruan sesama Muslim. Namun lebih jauh, beberapa negara justru menganggap Iran sebagai musuh karena Iran menyerang kepentingan Amerika dan Zionis Israel di negara Teluk. Pesan Ali Larijani ini kemudian ditutup dengan seruan akan pentingnya persatuan dunia Islam. Pada 18 Maret 2026, dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Rabu dini hari, Ali Larijani telah mencapai kesyahidan dalam agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran. Putra Ali Larijani, Mortaza Larijani, dan sejumlah pengawalnya turut gugur dalam serangan Amerika Serikat dan Zionis. Zionis juga membunuh Komandan Basij atau unit paramiliter IRGC, Gholam Reza Soleimani. SNNC menggambarkan kesyahidan merupakan cita-cita lama Ali Larijani yang akhirnya tercapai setelah perjuangan seumur hidup untuk kejayaan negara dan revolusi Islam. SNNC menyatakan Ali Larijani terus berupaya hingga saat-saat terakhir kehidupannya yang diberkahi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdedikasi dalam kemajuan bangsa Iran, serta secara konsisten menyuruhkan pada rakyat dan pemimpin untuk bersolidaritas dan menjaga persatuan dalam menghadapi musuh yang haus darah. Sekretariat menambahkan bahwa kesyahidan ini akan semakin memperkuat tekad bangsa dan para pemimpinnya untuk terus meningkatkan posisi Republik Islam. Meski tokoh keamanan terpenting itu gugur, namun justru balasan Iran semakin keras. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC mengumumkan pelaksanaan gelombang ke-61 Operasi True Promise 4 menggunakan rudal Khorramshahr 4 dengan kode nama Ya Aba Abdullah Al-Hussein. IRGC menyatakan wilayah pendudukan Zionis di Tel Aviv sebagai pusat kejahatan rezim Zionis dihujani rudal multi hulu ledak Khorramshahr 4, Qader, Imad, dan Khaybar Second sebagai pembalasan atas darah syuhada Dr. Ali Larijani dan para sahabatnya. Dalam operasi yang sangat cepat dan intensif ini, rudal Khorramshahr 4 dan Qader dilaporkan menghantam lebih dari 100 target militer dan keamanan di jantung wilayah pendudukan Zionis tanpa gangguan, seiring runtuhnya sistem pertahanan canggih dan berlapis milik rezim Zionis. Rudal-rudal balasan Iran berhasil menghantam titik-titik strategis di wilayah tengah pendudukan Zionis. Di Holon, serangan ditargetkan ke fasilitas logistik dan operasional militer Zionis. Holon masuk dalam daftar target karena kedekatannya dengan jaringan infrastruktur yang menunjang operasi militer Zionis Israel di kawasan tengah. Sementara di kawasan Ramat Gan, rudal-rudal Iran menghantam area yang terkait dengan struktur keamanan dan komando militer Zionis Israel. Operasi ini menyasar pusat-pusat vital Zionis Israel termasuk fasilitas militer hingga pusat pendukung logistik Zionis. Serangan dilakukan dengan pendekatan presisi ke target yang telah diidentifikasi sebelumnya.
Iran menggunakan rudal Fatah II yang merupakan rudal hypersonik canggih dan rudal lainnya yang berhasil menembus sistem pertahanan udara Zionis Israel hingga menghantam target termasuk titik-titik di sekitar Tel Aviv. Serangan ini juga sebagai balasan atas gugurnya 1.000 lebih warga dan pemimpin Iran akibat agresi AS Zionis. Analis Timur Tengah menyatakan AS dan Zionis lagi-lagi salah perhitungan karena menganggap jika tokoh-tokoh topnya mereka bunuh, maka Iran akan takluk. Namun nyatanya Iran bersikeras tidak akan tunduk. Ali Larijani ini adalah tokoh yang sangat senior dan tokoh kunci ya dalam pertahanan Iran. Tapi kalau kita melihat bahwa sistem pertahanan Iran ini tidak bertumpu pada satu tokoh dan regenerasinya juga sangat cepat, mereka sudah mengantisipasi hal-hal seperti ini. Ya, saya pikir tidak bisa memastikan bahwa ini akan terjadi keruntuhan atau apa. Kan sebelumnya saja itu sudah tokoh yang lebih besar lagi ya yang dibunuh oleh Amerika Serikat dan Zionis, yaitu Ayatullah Khamenei sendiri. Itu kan sudah puncaknya. Tapi beliau gugur, situasi pemerintahan Iran tetap bisa stabil, tetap bisa melakukan terus perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel, dan fungsi-fungsi pemerintahan di dalam negeri juga terlihat berjalan dengan normal. Artinya kematian Ali Larijani ini justru kalau saya pikir ini sebuah bentuk kemartiran strategis ya, karena kalau kita lihat budaya orang Iran atau ideologinya orang Iran, ketika ada tokoh yang gugur syahid yang menjadi martir, itu mereka itu alih-alih takut tapi justru malah semakin meningkat ya, perlawanannya semakin solid untuk bersama-sama melakukan perlawanan. Republik Islam Iran menolak usulan gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi juga menegaskan Iran tidak pernah mengajukan permintaan gencatan senjata dan membantah klaim media-media Amerika yang mengklaim bahwa Iran berkomunikasi dengan utusan AS Steve Witkoff. در حال یک مقاومت غرورانگیز هستیم. به این مقاومت خودمون ادامه خواهیم داد بدون هیچ تزلزلی و همونطور که بارها گفتیم دیشب هم با شبکه CBS آمریکا مجدد تکرار کردم هیچ پیامی ارسال نکردیم تقاضای آتش بس نداریم ولی این جنگ باید خاتمه پیدا بکنه به صورتی که دیگر تکرار نشود. Pemimpin Revolusi Islam Iran Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei menolak usulan gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Usulan itu disampaikan kepada Iran oleh dua negara perantara. Sayyid Mujtaba menegaskan bahwa Iran akan terus membalas serangan AS dan Zionis dengan menargetkan militer AS Zionis Israel di kawasan. Ayatullah Sayyid Mujtaba juga telah mengeluarkan perintah pada 16 Maret kepada para pemimpin yang meneruskan pemimpin yang gugur agar melanjutkan jabatan dengan instruksi dan kebijakan sebelumnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.